fisik yang bersifat kuantitatif, yang artinya dapat diukur secara pasti. Kedua, perkembangan mengandung pengertian sebagai suatu konsep perubahan manusia yang mengarah pada kualitas substansial perlakuannya akibat proses perubahan fisik maupun proses pembelajaran. C. Prinsip perkembangan. Teori prinsip perkembangan menurut Paul Boles, sepanjang hayat adalah masa konsepsi sampai menjelang mati. Kedua, pilihan adalah adanya peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pengalaman. Yang ketiga, biologi dan sosial budaya, yang adalah adanya pengaruh dari faktor tersebut direncanakan dengan matang sebelum bayi lahir. Yang keempat, sumber stimulus internal adalah motif, minat bakat, kecerdasan, kreativitas, sifat, dan sebagainya. Stimulus eksternal adalah hadiah, teladan, film, isi cerita, buku, TV, postingan majalah atau koran, dan sebagainya. Bagian nomor 5, plastik, fleksibel, dan berubah-ubah adalah perkembangan manusia dapat direncanakan, diarahkan, dan dimodifikasi untuk perubahan yang semakin baik demi optimalisasi potensi individu. Yang kedua, menurut Jean Piaget, A. Keseimbangan hidup adalah tugas perkembangan setiap tahapan perkembangan. Bagian Bell, dipengaruhi dan mempengaruhi. Setiap tahapan perkembangan dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya dan mempengaruhi tahap berikutnya. Bagian C, universal. Masing-masing individu mengalami tahapan yang sama meski berada pada negara yang berbeda. Bagian D, proses pengalaman memberi pemahaman baru. Bagian D, prinsip, faktor, dan konsep perkembangan. Yang pertama, progresif adalah suatu konsep perubahan secara fisiologis yang sangat cepat. Yang kedua, regresif adalah suatu konsep perubahan secara fisiologis yang evolutif lambat. Yang ketiga, kesinambungan adalah perkembangan manusia selalu bersifat terus-menerus. Yang keempat, ketidaksinambungan adalah suatu tahap perkembangan akan mengaruhi tahap berikutnya. Yang kelima, normatif adalah perkembangan individu yang cenderung mengikuti pola-pola yang sudah umum. Yang keenam, non-normatif adalah perkembangan individu yang tidak mampu mengikuti asas norma yang sudah umum. Yang ketujuh, kuantitatif adalah perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif. Kualitatif. Yang kedelapan adalah kualitatif, adalah perubahan kemampuan, keterampilan, keahlian, dan kompetensi dan individu.